Yang makanan haram itu ada dua. Satu, haram barangnya, seperti bangkai, seperti apa lagi, daging babi misalnya. Nah, ini makanan ini haram, haram barangnya yang haram. Yang kedua, barang itu menjadi haram karena dengan cara yang haram mendapatkannya, jadi haram juga. Ini barang-barang halal sebujurnya. Ini beras, nasi halal, daging sapi halal. Cuma cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, maka barang itu pun jadi kada halal. Nah, kita dapat daging, dapat nasi dengan cara mencuri. Padahal nasinya itu halal, cuma caranya kada halal, akhirnya jadi kada halal. Ini sapi sebujurnya halal, tapi karena cara menyembelihnya salah, sehingga jadi daging sapinya kada halal. Atau sapinya halal, tapi sapinya sapi curian, jadi sapi kada halal. Nah, orang beriman kepada nama Allah Al-Muqit, kada mau makan untuk menjaga tubuhnya kecuali dari makanan yang halal itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama menyimpulkan dari berbagai macam dalil apa keuntungan kita makan yang halal itu. Ujar mereka menyimpulkan, yang pertama, makanan yang halal itu munawwirul qulub, menerangkan hati kita. Orang nang kada pendapatan, orang nang pembabal, nah makan itu harus dengan makan nang halal, maka hatinya akan jadi terang, otaknya akan jadi cerdas. Munawwirul qulub, makanan yang halal itu menerangi hati seseorang. Yang kedua, ujar para ulama, makanan yang halal itu faidahnya adalah husulut taufik, menghasilkan kegemaran untuk ibadah. Karena tubuh kita diisi yang halal, yang halal, yang halal, datang taufik Allah. Dengan taufik itu segala ibadah menjadi ringan dilakukan. Sembahyang malam dengan ringan dilakukan, berbuat kebaikan, baca Quran, baca salawat, nuntut ilmu dengan ringan. Nah, itu buah daripada makan yang halal, husulut taufik. Orang yang makan haram kada akan bisa tahajud malam hari secara istiqamah. Kenapa? Karena tubuhnya diikat oleh makanan yang haram itu. Jadi mun kita ada masalah dengan ibadah, kenapa ibadah kita kada mau rutin, kenapa ibadah kita kada mau istiqamah, nah kita periksa sumber makanan kita, mungkin ada yang kada halal masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga, husulu ijabatillah, hasil darinya ijabah dari Allah. Kalau kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah. Kalau kita berdoa, doa ini dikabulkan oleh Allah karena makanan kita ini halal. Yang menghambat doa kita itu akibat kita makan haram atau makan subhat. Nah, ini yang menyebabkan doa kita terhalang. Kalau makanan kita halal, doa kita akan tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kelima, kabul ta'at. Taat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tubuh kita diisi dengan barang yang halal itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi kita, ya Sa'ad atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, baguskanlah makanan kamu, niscaya engkau mustajab doa. Kalau kau hendak jadi orang yang mustajab doa, baguskan makananmu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi,
innal 'abda la yaqdhifu luqmatal haram fi jawfi ma yataqabbalullah minhu al-amala 40 yauma. Ujar Nabi kita, demi Allah bahwa seorang hamba yang makan sesuap makanan yang haram ke dalam tubuhnya, Allah tidak akan menerima baginya ibadah 40 hari. Nah, kita makan yang haram sesuap 40 hari, ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa suap aja, masa piring berapa suap? Doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikisahkan ada seorang raja di satu kota di negeri Irak. Ini kejadian di zaman dahulu. Raja ini orangnya orang pintar, agamanya pintar, tapi imannya kurang. Ini mengetahui masalah-masalah agama. Dan di kota itu terkenal orang kota itu mustajab doa. Kalau ada raja yang berkuasa di situ, raja ini kada jujur, begitu didoakan oleh orang kampung situ, habis dah mati raja nih. Ada raja di situ berkuasa lagi, raja kada jujur, orang kampung berkumpul di masjid berdoa, mati rajanya. Datang giliran kepada raja yang saikung ini, hendak mengakali kayak apa caranya orang kampung nih. Ini kalau aku salah-salah sedikit kan didoakannya bisa mati juga aku nih. Nah, orang kampung ini mustajab benar doa. Diselidiki oleh raja itu, ternyata mereka hanya makan yang halal, hanya makan yang halal. Nah, lalu si raja ini maulah pengumuman ke seluruh penduduk kota itu. Ujar raja pengumuman, besok hari seluruh rakyat agar membawa sebiji telur ke masjid ini. Satu orang satu biji, karena aku perlu telur banyak. Masyarakat kota telurnya kada larang juga. Masing-masing datang buah hintalo sebiji seorang ke masjid, hibak masjid lawan hintalo, kumpul di masjid. Nah, lalu si raja ini besok keluar lagi pengumuman. Ujar raja, aku kada jadi perlu hintalo, sekarang hintalo ambil kembali, ambil kembali. Masyarakat itu kan andak tinggalkan, terkumpul hibak masjid hintalo. Raja nyuruh ambil kembali hintalo. Nah, masing-masing mengambil hintalo, membawa bulik. Hintalo siapa kan tahu lagi nih, sarbu semuaan. Nah, sarbu semuaan membawa hintalo. Jelas apa huruf sudah hintalonya. Nah, kalau lagi mencari mana hintalo seorang ada ingat lagi. Pokoknya asal buah dua, pokoknya kembali dua buah bulik, dua beranak, nggak sebiji buah bulik. Dimakanlah hintalo oleh sakutaan tadi kan, dibulikkan oleh raja. Nah, sekarang jar raja, pendudukku sudah makan barang subhat semuaan. Sakutaan makan subhat sudah. Nah, hintalo tadi kada jelas lagi ampun siapa masing-masing mengambil. Nah, lalu si raja ini berbuat zalim, macam-macam tindakannya raja ini berbuat zalim itu ini. Berkumpul orang kampung masjid berdoa kepada Allah, kada kabul lagi doanya. Kenapa? Makan hintalo subat tadi sebiji gara-garanya. Nah, jadi ini kisah kenyataan terjadi di negeri Irak pada waktu itu. Ini pengaruh orang yang makan hintalo subhat pun doanya sudah kada didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi makan yang haram makinnya. Apalagi sebenarnya makan sebiji hintalo aja sudah mengganggu dengan mustajabnya doa. Nah, jadi orang yang beriman kepada nama Allah Al-Muqit, dia akan suka memberi makan orang lain, dan dia tidak akan memasukkan makanan ke dalam tubuhnya kecuali makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu makanan yang halal.
Nah, anak menjadikan anak kita bagus, anak kita ini jadi akhlaknya bagus. 40 hari petunjuk para ulama, jangan diberi makan kecuali makan yang pasti halal. Jadi anak ini kada perlu didoakan, kada perlu disambayang taati, kada perlu disekolahkan kemana-mana. Cukup 40 hari si anak asal jangan makan kecuali yang halal, anak ini akan berubah jadi anak yang saleh. Asa bujur-bujur kita kau menjaga ini 40 hari anak kita makan barang yang halal, maka dengan sendirinya anak ini menjadi anak yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.